Itu dia Mod. Kita itu jangan sok-sokan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, masih Ustaz? Ayo. Ustaz, Masya Allah. Kumpul semua di sini kayaknya ya. Gelas Oh, iya. satu gelasnya. Ustaz, Ustaz, monggo Ustaz. Jadi Ustaz. Gimana? Sehat, Pak? Ustaz? Alhamdulillah. PT gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini lagi ada tamu supir baru di Oh, sini. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Kena makan. Iya. Bang Biring Ustaz namanya. Oh, Iya, gitu. Bang Biring. Alhamdulillah. Dari mana nih Bang Biring asalnya? Oh, saya di Karo sana, Wak. Ustaz, iya. Dari dulu saya sudah sering nyopir kan. Nyopir bus, banyak lah yang saya supirkan. Iya, iya. Nah, jadi pas ngomong sama Pak ini, Ustaz, monggo Ustaz. di teleponnya, ya kan? Saya tengok-tengok, saya telepon di WA. Ke telepon, Bapak butuh supir? Iya katanya, makanya saya langsung jumpai kemarin. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi musim-musim kayak gini kan susah cari kerja Pak Ustaz. Benar-benar ya. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Betul Pak Ustaz. Gini Pak RT, Iya Ustaz. kembali nih ke urusan saya nih. Tujuan saya ke sini mau nanya tentang masalah tanah wakaf nih Pak RT. Oh, yang kemarin Ustaz ya? Iya, gimana perkembangannya Pak RT? Sekarang masih dalam proses. Paling mungkin sekitar seminggu lah mungkin udah selesai nanti. Ya, semoga Ya termudah, karena Pak RT. terkendala di ini juga kan. COVID-19 ini Ustaz. Iya, iya benar-benar Pak RT. Ya kita berharap semoga segera Allah angkat nih Pak RT kan. Allah beri kemudian kita kesehatan kembali, rasa aman, rasa takut pun hilang dari diri kita gitu ya. Ini harapan kita Pak RT ya. Betul, amin. Mungkin Ustaz sekalian juga nih Ustaz nasihatin Gimana? Kenapa tuh Pak RT? pembantu kita nih Ustaz. Kenapa membantunya Pak RT? Kayak biasa sehat, nggak terkena COVID kan, nggak terkena enggak. virus kan ya. Sehat, badannya sehat tapi jiwanya nggak tahu ini Pak Ustaz. Masya Allah. Itu yang penting sebenarnya. Jiwa itu yang harus utama kita jaga dibandingkan sehat badan kita kan begitu. Jadi pembantu saya nih Pak Ustaz, dia ngeyel Ustaz. Nah, Saya kan nelpon untuk supir. Nah, udah datang supirnya. Jadi pembantu nih, Selamat ini, dia minta dia yang jadi supir. oh, Nah, sementara dia dia bisa nyupir sebenarnya. bisa, cuman nggak ahli. Ustaz. Oh, Kemarin sempat kami keliling situ bentar kan, udah nabrak pagar orang. oh berarti berkerak kali lah begitu ya kalau bahasa Medannya nih ya. Mungkin bisa lah Ustaz, kasih nasihat dikit. Tadi kami dari tadi udah capek lah ngasih tahu sama dia. Iya. Kau itu Med, belum bisa bawa mobil, jangan dulu. Iya Mas Slamet, kita kan kalau kita tidak ahli pada suatu bidang, jangan coba-coba. Karena itu bisa memudaratkan orang lain. Mas Slamet kan belum ahli kali kan bawa mobil? Atau sudah dapat SIM atau gimana gitu? Kalau SIM sih belum sih Ustaz. Nah, belum, apalagi belum ada SIM kan, undang-undangnya tuh ada itu. Kalau kita tidak boleh sembarangan bawa kendaraan. Betul. Seperti itu. Apalagi Nabi sudah mengatakan idza usidal amru ila ghairi ahliha fantaziri sa'ah. Kalau suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, siap-siap, tunggulah waktunya kata Nabi. Terbukti memang banyak orang yang sok-sok jagoan begitu, aku aja lah sok-sok hebat bawa mobil atau apa, padahal dia belum bisa. Akhirnya apa? Terjadi kecelakaan. Yang korban bukan dia saja, tapi orang lain tak bersalah ya. Ada opung-opung mungkin jalan dia. Mau beli belanja atau untuk keperluan kerja karena Mas Slamet belum ahli, akhirnya kasihan tertabrak kan, meskipun hanya mungkin tersenggol atau apa begitu. Kita harus menyerahkan sesuatu pada ahlinya. Iya. Contohnya aku nggak ahli nyuci baju, ku serahkan samamu. Kau kan ahli nyuci baju. Masa di baju pun ahli loh. Kayak gitu lah ibaratnya. Iya, Pak iya. Ustaz. Terus terkait juga tentang ini maaf Pak RT ya, saya bukan yang banyak ngomong. Tapi perlu nanya. Iya sih. perlu, sekalian aja nanya Iya. apa yang perlu ditanya nanti. Betul nih Pak Ustadz. Apa nih nasihat Pak Ustadz ini? Musim-musim wabah corona seperti ini, banyak kali ku nampak yang sudah ahli di media sosial itu. Di Facebook ku tengok, kita minum inilah, minum itulah katanya. Kita harus kayak ginilah, kayak gitulah. Atau pakar-pakar yang mengatakan ini dari sini, ini adalah senjata dan lain sebagainya. Iya. Kayak mana ya nasihat Pak Ustadz itu? Jadi bingung saya Pak Ustadz. Itulah mungkin pentingnya kita ya dalam menerima sebuah berita itu lebih teliti terlebih dahulu, tidak sembarang menerima dan menelannya mentah-mentah begitu ya tanpa ada meneliti terlebih dahulu. Kemudian itu yang pertama, artinya perlu memang kalau yang menyampaikan dia merupakan seorang yang ahli,
Iya. atau dari lembaga yang resmi dari pemerintah, bisa kita percaya, kan begitu. Tapi ini tukang becaknya yang nge-share atau yang menyampaikan, dia bukan seorang dokter, bukan pula ahli virus dan sebagainya. Nah, nggak mungkin kita telan atau terima begitu saja, ya. Kalau sudah ada penelitian resmi, memang begitulah adanya, kita terima. Kalau tidak, jangan, kan begitu. Lebih baik kita tidak menyebarnya kembali. Jangan pula kita jadi sumber juga. Tahu kita ini hoax, nggak benar, malah kita sebarkan lagi. Nah, untuk kita juga, ya, yang sekarang ini memang penuh ujian pada masa hari ini, nggak boleh juga sembarang memberikan statement, pernyataan tanpa ada bukti kebenarannya. Nah, sekarang ini kan begini, dia umpamanya jual jahe begitu ya, supaya jahenya ini laku nih. Disebarkanlah bahwa jahe ini bisa mengobati virus corona. Akhirnya orang pada beli begitu. Nah, ini kan terkadang sebuah politik dagang juga gitu ya. Padahal belum terbukti, kecuali sudah terbukti dari para ahli bahwa jahe ini memang bisa menyembuhkan atau bisa supaya kita nggak tertular dengan virus dengan meminum air jahe, semisal begitu, Mas Lama. Berarti kalau kita mau tahu obat gitu, kita tanya sama ahlinya kayak Ya, dokter harus, gitu ya. harus Ustaz, seperti itu. Jangan pula kita malah memberikan sesuatu yang salah hingga akhirnya jadi korban orang lain. Ini juga terjadi pada masa Nabi. Ketika orang-orang yang tak ahlinya ditanya dan mereka menjawab. Seharusnya kita pun kalau bukan ahli jangan menjawab begitu. Bilang saya tidak tahu. Jadi pada masa waktu itu, masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat luka kepalanya, bocor lah, kena batu atau jatuh lah. Malam harinya dia mimpi basah. Mas Lama tak mimpi basah ya? tahu lah Ustaz. Sudah pernah lah, insya Allah ya. Dewasa, Udah balik itu. Kalau laki-laki, bangun disiram. iya. Bukan itu. Laki-laki itu tanda dia sudah balik ya diantaranya dia mimpi basah tuh laki-laki, kan begitu. Jadi si kawan ini, sahabat ini dia mimpi basah. Ketika dia bangun, dia tanya sama teman-temannya, aku ini harus mandi wajib, begitu. Ya, betul lah Ustaz. Tapi kepalaku bocor nih, sakit gimana? Boleh nggak aku nggak mandi wajib, cuma tayamum atau gimana? Kata kawan-kawan yang tidak tahu ilmunya, dia jawab, oh nggak boleh, kamu harus mandi. Dia mandi, akhirnya meninggal dunia. Lihat, gimana sebuah kejahilan yang bukan ahlinya tadi nih, ketika dia berbicara, memberikan sebuah fatwa lah kita bilang kepada orang lain, akhirnya si kawannya meninggal. Sama seperti Mas Slamet tadi yang tidak ahli menyetir kan, tapi sok-sokan pula Mas Slamet untuk nyetir, akhirnya banyak korban nanti. Nanti Pak Salman pula yang meninggal. Janganlah. Makanya jangan korbankan orang nanti. Ini terkait juga tentang masalah ahli ini Pak Ustadz. Ini kan bentar lagi Ramadan. Nah, banyak kali instruksi-instruksi dari bisa lah Ustadz jadi-jadian ya kan. Kan ada ulama kan, yang mana yang kita dengarkan nih Pak Ustadz? Apakah nanti kita dengarkan ulama atau memang perasaan kita aja? Yang penting kita, misalnya ulama bilang sholat tarawih di rumah gitu lah. Tapi ada juga teman-teman kita yang bilang corona itu kan makhluk Allah, Allah pasti menjaga kita gitu. Ada juga kurasa benarnya kayak mana? Jadi begini memang, ya semua kita makhluk Allah memang, termasuk ya makhluk yang kecil-kecil ini, ya virus ini juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tetap kita itu sebagai hamba Allah diperintahkan untuk menjauh dari virus ini. Jangan sampai terkena dengan virus ini. Maka segala macam sarana ataupun wasilah, cara untuk bisa jauh daripada virus ini kita harus lakukan. Termasuk nggak kumpul-kumpul, termasuk tidak bersalaman tadi. Jadi mohon maaf tadi, ya Bang Biring kalau nggak disalami jangan pula sakit hati kan gitu ya. Enggak Karena di antara anjuran pemerintah kita, para ahli dokter juga mengatakan kita kurangi bersalam-salaman supaya mencegah. Seperti itu. Bukan karena nggak mahram kan? Bukan karena nggak mahram atau bukan karena Bang Biring ini supir apa kan gitu, nggak gitu sebenarnya. Nah, jadi sama seperti tadi kalau pertanyaannya tentang sholat tarawih, gimana yang harus kita lakukan? Ini kita tinjau dari situasi dan tempat. Jadi himbauan ataupun fatwa para ulama kita itu kita lihat dari tempat dan situasi kita. Kalau di tempat kita itu umpamanya nggak tersebar di situ virus corona umpamanya, nggak ada di situ yang terjangkit ODP, PDP umpamanya nggak ada. Maka silahkan lakukan sholat berjamaah, sholat tarawih.
Contoh umpamanya desa-desa terpencil sana, kan nggak ada mereka terkena penyakit virus corona. Iya betul. Nggak ada juga yang dia itu sudah positif ataupun PDP, tetap laksanakan. Tapi kalau daerah-daerah yang zona merah, Iya. begitu Kayak seperti kita di sini, Jakarta, Pak. kayak kita sekarang ini Iya. di Medan kan sudah mulai nih. Iya betul. Kata pemerintah kita zona merah termasuk yang paling itu banyak ialah di Medan. Iya betul. Nah kalau begitu berarti memang memiliki potensi besar daerah Medan untuk menyebarkan virus corona ini. Maka di sini kita melakukan himbauan dan melaksanakan fatwa MUI para ulama kita. Jadi kita sholat berjamaah sama keluarga saja, sama pahalanya insya Allah. Tapi perasaan kita nggak lega gitu, Ustaz. Iya. Kayaknya Ramadan kali ini sepi sunyi gitu. Betul juga sih Ustaz, memang Jadi iya. gimana? Iya itulah sebenarnya ujian dari Allah. Iya artinya kalau kita sekarang ini merasa sedih, artinya alhamdulillah masih ada simpati kita atau perhatian kita terhadap agama kita, ghirah kita terhadap agama itu masih ada. Kita syukuri itu. Oh gitu. Cuma bukan hanya sekedar semangat. Oh iya. Gitu. Kita juga harus ya dengarkan himbauan pemerintah kita, himbauan ulama kita jalankan supaya ini cepat selesai nih virus nih. Ya, berakhir pulang dia, artinya pergi dia. Kita pun aman kembali bisa bekerja aktivitas seperti biasa, sholat berjamaah biasa, kemudian juga bisa puasa dan buka bersama biasa. Kalau kita laksanakan himbauan pemerintah kita. Iya. Tapi kalau kita keras kepala, nggak peduli itu, Allah yang mengatur, semuanya Allah yang mengatur, kan begitu. Iya. Maka ketika Umar bin Khattab pernah terjadi virus amwas itu terkenal pada masa Umar bin Khattab sampai-sampai sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah juga meninggal. Muaz bin Jabal juga meninggal. Ya gara-gara virus amwas ini. Nah, ketika Umar bin Khattab mau masuk ke kota Palestina, ke negara Palestina untuk mengunjungi Syam ketika itu, beliau tidak mau pulang gitu. Tapi kata Abu Ubaidah apa? Kata beliau, ini ya engkau lari daripada takdir Allah. Kata beliau enggak, aku lari daripada takdir Allah tapi kembali ke takdir yang lain. Artinya apa? Memang ini takdir Allah, cuma aku harus pergi ke takdir yang lain, yaitu selamatkan diri daripada penyakit atau virus ini. Begitu. Gitu Pak RT ya. Ya gitu ya. Jangan kita menurut perasaan kita Zumud ya. Iya. Oh ini lagi semangat masa ibadah dilarang gitu. Padahal itu untuk kepentingan kita semua kan. Iya. Maksudnya. Dan juga Pak RT jangan juga sembarangan kasih Pak. Selamat Mas, selamat ya. Bawa mobil nanti gawat nanti. Ya. Jangan kasih keluar dia Pak RT. Nanti dia kena corona gawat. Janganlah kok. Makanya jangan keluar walaupun bosan di rumah kayak aku bilang tadi. Di rumah aja kita bosan apa di kuburan. Oh iya. Berarti sama ya Ustaz, ya kalau kita mau nanya masalah agama, yo nanyanya ya sama Ustadz. Iya benar. Kalau nanya masalah kesehatan jangan ke Ustadz. Ustadz bukan orang kesehatan, bukan dokter. Gitu. Tanya kepada ahlinya, para medis atau para dokter begitu. Termasuk juga kita ini kayak Ustadz bilang tadi harus menahan diri supaya nggak jadi ahlinya ahli. Gitu. Iya. Kadang banyak juga kawan-kawan sama supir itu udah pakar tiba-tiba saya lihat Pak Ustadz. Iya. Iya. Ahli dadakan istilahnya ya. Oh iya betul. Musiman. Karbetan istilahnya. Akhirnya nggak betul-betul ahli. Iya. Yang adalah kemudorotan yang ada. Betul. Kayak Slamet ini kan ahli karbitan. Loh, Kok tiba-tiba jadi ahli apa tadi? Supir. ya kalau nanti aku belajar, Oh ya itu baru Pak Ustadz. Baru kalau sudah belajar, sudah mahir, silahkan. Begitu. termasuk belajar agama ya Ustaz ya. Termasuk belajar Kalau agama. udah pinter, agama boleh ngomong Iya. agama ya. Memang seperti itu. Jadi kita tuh harus jadi ahli dulu. Kalau nggak jadi ahli nanti kayak tadi tunggu aja gitu Ustaz ya. Iya. Aturannya kan. Iya betul ya. Oh. Kayak kemarin kita nabrak pagar. Ini karena sosok ahli. Ya, namanya belajar. Iya. Jadi aku nggak ahli nyuci baju, tolong dicucikan. Oke, wes. Pokoknya nanti bulan potong ya gajiku ya Pak RT ya. Oke. Di mana tanah wakafnya Pak Ustaz? Dekat sini sama Bang Wiring, daerah-daerah iya. sekitar berapa Komplek ratus ini, meter Bos? lah komplek Oh, iya. ini. Makanya tanya sama orang yang tahu. Oh iya, nanti kalau apa kita nimbang ya. Oh iya gampang. Baiklah Pak RT, saya mohon undur diri lah ini, izinlah saya Pak RT ya. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz udah nasihatin kita juga ya. Khususnya selamat tadi ya. Ya wis lah. Kita berharap Pak RT segeralah kita tuntaskan masalah tanah wakaf itu ya. Oh iya Ustaz. Insyaallah nanti kalau udah selesai saya telepon. Ya, terima kasih banyak Pak RT.
Ya semoga Allah jaga kita semua ya Bang Giring, Mas Ahmad ya. Allah jaga keluarga kita juga. Amin. Oh, Dan segera Allah angkat segera ini penyakit dan virus ini dari dunia inilah segera insya Allah. betul. Amin, amin. Oh, maaf kalau banyak bertanya tadi Oh Ustaz. enggak apa-apa, bagus Bang Giring kalau bertanya gitu ya. Iya. Supaya tambah pengetahuannya begitu. Nggak usah nanya sama ahlinya nggak apa-apa. Iya. Saya izin lah ya kalau begitu ya. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.